lagi dengan saya, Gayu Setiani, tutor pada pertemuan kali ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan sedikit mereview pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemarin kita telah mempelajari cara penataan barang yang telah disampaikan oleh tutor Ita Fulfatus Zaidah. Dan juga kita mempelajari perpaduan warna dalam hantaran yang disampaikan oleh tutor Didi Ekawati. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari cara mengoreksi hasil rangkaian hantaran, baik dari isi hantaran, kemasan hantaran, dan aksesoris hantaran. Elemen kompetensi yang harus teman-teman kuasai adalah 13.1 mampu mengetahui cara mengoreksi hasil rangkaian hantaran. 7.1 mampu mengoreksi hasil rangkaian hantaran. Sedangkan indikator yang harus teman-teman kuasai adalah 13.1.1 ketepatan menjelaskan cara memeriksa isi hantaran. 13.1.2 ketepatan menjelaskan cara memeriksa kemasan hantaran. 13.1.3 ketepatan menjelaskan cara memeriksa aksesoris hantaran. Dan yang terakhir 7.1.1 ketepatan mengoreksi bentuk rangkaian hantaran sesuai rancangan. Tujuan pembelajaran kali ini nantinya teman-teman akan dapat menguasai pengetahuan tentang cara mengevaluasi rangkaian hantaran, baik isi hantaran, kemasan hantaran, dan aksesoris hantaran. Teman-teman pasti sudah tidak sabar kan ingin memulai pembelajarannya? Yuk kita mulai pembelajaran. Mengoreksi hasil rangkaian hantaran merupakan kegiatan mengevaluasi hasil rangkaian yang telah dibuat berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisir kesalahan yang kita buat dalam membuat suatu hantaran, serta meminimalisir terjadinya komplain dari customer karena tidak sesuai dengan rancangan hantaran yang telah disepakati sebelumnya. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengoreksi hantaran adalah: yang pertama, memeriksa isi hantaran. Cara memeriksa atau mengoreksi isi hantaran dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi isi hantaran di dalamnya. Contohnya hantaran alat kosmetik. Melihat apakah alat kosmetik tersebut tertata dengan benar, tidak ada barang yang menumpuk, tidak ada tulisan yang terbalik, dan semua barang terlihat dengan rapi. Nah, berikut ini adalah contoh cara memeriksa isi hantaran. Dari gambar ini, teman-teman dapat melihat contoh isi hantaran yang salah. Yakni yang pertama, tulisan Pepsodent diberdirikan, padahal seharusnya berbaring. Mengapa demikian? Karena cara menaruh barang hantaran yang memiliki tulisan harus sesuai dengan cara baca tulisan itu sendiri. Jika tulisannya berdiri, maka harus diletakkan berdiri. Jika tulisannya menyamping, maka harus diletakkan menyamping. Seperti itu. Kesalahan yang kedua adalah kipas dari handuk tersebut tidak membentuk kipas, sehingga terkesan handuk tersebut terlihat kusut dan kurang menarik. Yang kedua adalah memeriksa kemasan hantaran. Dalam memeriksa kemasan hantaran, hal-hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah melihat kondisi kemasan dari hantaran. Apakah kemasan tersebut kusut, kotor, tidak rapi, ada yang terlipat, dan lain sebagainya.
Jika dalam kegiatan mengoreksi tersebut teman-teman menemukan kesalahan, maka teman-teman dapat melakukan perbaikan terhadap hantaran tersebut sehingga terlihat lebih rapi dan indah. Berikut adalah contoh cara memeriksa kemasan hantaran. Berdasarkan gambar ini, apa saja cara pengemasan yang salah dalam hantaran tersebut? Yang pertama, wadah hantaran yang digunakan kurang besar sehingga mengakibatkan isi hantaran terlihat sesak. Yang kedua, plastik yang digunakan untuk mengemas hantaran menggunakan plastik wrap atau plastik yang digunakan untuk membungkus buah-buahan dan makanan, dan itu bukan dari kertas kaca sehingga mengakibatkan bentuk kemasan kurang menarik dan tidak kokoh. Yang ketiga adalah memeriksa aksesoris hantaran. Cara memeriksa aksesoris hantaran ini, teman-teman dapat melihat aksesoris yang menempel dalam hantaran tersebut. Apakah aksesoris tersebut diletakkan dengan baik atau tidak? Bagaimana kondisi aksesoris yang telah dikemas, baik atau tidak? Dan apakah ada aksesoris hantaran yang terlihat penyok, goyang, dan terlipat? Jika teman-teman menemukan kesalahan dalam kegiatan mengoreksi keseluruhan hantaran, teman-teman juga dapat melakukan perbaikan terhadap hantaran tersebut, sehingga hantaran yang teman-teman buat terlihat rapi, indah, dan bagus. Nah, itu tadi adalah akhir pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bagaimana teman-teman? Sudah mengetahui kan cara mengoreksi hantaran, baik dari isi hantaran, kemasan hantaran, dan aksesoris hantaran? Sangat mudah bukan? Semoga teman-teman paham ya pembelajaran pada pertemuan kali ini, dan apa yang menjadi pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.